Udah. Udah ke Udah. ya gitulah kurang lebih. Kalau pause yang Apa ini. YouTube juga. Rabbil firli waliwalidayya anhuma kama rabbayani shaghiran. Punten. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sebentar, punten. Punten. Enggak ada ibu jahat. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan amalan yang diterima. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita review dulu ya materi terakhir yang kita simak bersama, yang sudah disampaikan oleh Kak Atifah yang terakhir. Ya, ini terkait tanggung jawab pendidikan sosial, poin C dan D, yakni hak tetangga dan hak guru. Di sini ada 4 ya kewajiban terhadap tetangga. Ini yang pertama, tidak menyakiti tetangga, kemudian melindungi tetangga, berbuat baik pada tetangga, dan yang terakhir adalah menanggung kesusahan tetangga. Ya, di sini ada dalil-dalil terkait hak tetangga ya teteh-teteh, betapa berbuat baik pada tetangga itu dianjurkan, sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satunya yakni di surat An-Nisa ayat 36, artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, tarik kerabat, anak-anak yatim, anak-anak miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga jauh itu persahabatan yang kamu berikan. Jadi di sini tetangga termasuk yang disebutkan ya teteh-teteh di surat An-Nisa. Kemudian yang kedua yakni hak terhadap guru. Jadi tanggung jawab mendidik anak yang berkaitan dengan hak guru ini diantaranya yakni mengajarkan anak untuk bersikap tawadu kepada gurunya, tidak menyelisihi pendapat dan arah gurunya. Kemudian yang kedua, melihat gurunya dengan hormat dan meyakini bahwa gurunya mempunyai kedudukan yang sempurna, sehingga hal itu akan memudahkan baginya dalam mengambil manfaat dari guru. Kemudian yang poin ketiga, seorang murid, ya kita mengajarkan kepada anak bahwa seorang murid harus tahu kewajibannya terhadap guru dan tidak melakukan jasanya. Yang keempat, bersikap sabar terhadap gurunya yang bersikap keras dan selanjutnya kita baiknya mengajarkan anak untuk duduk sopan di depan guru dan bersikap tenang dan penuh penghormatan. Yang keenam, seorang murid juga tidak boleh masuk ke ruang khusus bagi gurunya kecuali dengan izin dari guru. Dan yang terakhir, yakni apabila guru sedang menyampaikan ilmu, hendaklah seorang murid mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa betul dan gembira seakan-akan belum pernah mendengar. Jadi kurang lebih itu ya rangkuman dari materi terakhir
yang kita bahas. Oh, kencang. Tapi belum nyala ya videonya. Itu rangkuman dari materi terakhir yang kita bahas bersama ini hak tetangga dan hak guru. Insya Allah pada hari ini kita akan masuk ke poin kelima dan keenam. Ririn, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Ya. Langsung dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara aku terdengar jelas, teteh-teteh kalian. Aman, Teh. Terdengar jelas. Aku izin share screen. Sudah terlihat teteh-teteh? Sudah, Teh Ririn. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh peserta atau member Halakoh Tarbiyatul Aulad. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyambung ya agenda pekanan kita setelah beberapa pekan kita libur dan alhamdulillah kita menemukan jadwal lain gitu ya. Semoga bisa lebih nyaman untuk semua pihak ya. Itu. Nah, insya Allah hari ini aku akan membagikan hasil bacaan aku dari buku Tarbiyatul Aulad, buku pendidikan anak dalam Islam, bagian tanggung jawab pendidikan sosial. Nah, sebelumnya kita sudah sempat ya membahas seperti yang tadi disampaikan Teh Iva. Sebelumnya udah membahas tanggung jawab pendidikan sosial terhadap orang tua, kemudian terhadap guru, terhadap tetangga, dan insya Allah hari ini kita akan lanjutkan ada hak terhadap teman dan juga hak terhadap orang yang lebih tua. Nah, agar lebih relevan gitu ya dengan fenomena masa kini, jadi aku sempat nge-search gitu ya, mencari beberapa berita-berita yang mungkin terkait ya dengan hubungan pertemanan gitu, bahwa ya berbagai peristiwa buruk, fenomena buruk tuh sangat mungkin terjadi gitu ya dari hasil pertemanan yang buruk juga gitu ya. Ini beberapa aja yang aku temukan. Yang bagian kanan tuh aku cuman search keywordnya bullying, terus kayak banyak banget gitu. Terus yang kiri aku searchnya tentang permasalahan pertemanan, ternyata ngeri-ngeri juga sih dari headline beritanya ya. Dari masalah sepele katanya sampai menikam teman, terus anak terlibat kejahatan diduga akibat salah pergaulan juga. Terus ada yang ini mas selebriti sih katanya, salah pergaulan, artis cantik ini bongkar pengalaman pahitnya dari pakai narkoba hingga hamil di luar nikah dan macam-macam ya. Pokoknya ini mengerikan banget sih dari pertemanan yang salah gitu ya. Terus kalau yang aku dapat dari video penjelasan tentang Tarbiyatul Aulad ini, bab tentang hak terhadap teman atau tentang tanggung jawab sosial gitu ya. Kalau sebelumnya kan kalau bisa kita simpulkan bahwa tanggung jawab sosial ini adalah ibarat apa ya, efek atau manifestasi dari tanggung jawab pendidikan yang sebelumnya yang udah kita pelajari ya, tanggung jawab iman, tanggung jawab akal dan fisik dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya itu sudah sempurna kita ajarkan, kita optimalkan kepada anak-anak kita, insya Allah dia secara sosial tuh bisa berfungsi dengan baik gitu. Pun ketika kasusnya adalah kita gagal gitu ya mendidik anak dari sudut keimanannya, kemudian dari tanggung jawab akalnya, terus tanggung jawab fisiknya, dan tanggung jawab yang lainnya, itulah yang akan membuat tanggung jawab sosial ini jadi bermasalah gitu ya. Makanya ini ibarat manifestasi gitu ya dari tanggung jawab sebelumnya. Kalau yang disampaikan Ustadz yang aku dengar ya dari Ustadz Abu Kenzi namanya kalau di YouTube itu,
beliau mengatakan bahwa tanggung jawab sosial ini adalah em, kita sebagai orang tua em, memberikan pemahaman gitu bahwa anak kita itu adalah makhluk sosial gitu, dan namanya makhluk sosial itu pasti berinteraksi sama orang lain gitu. Ketika kasusnya anak kita jadi seseorang yang tidak mau berinteraksi sama orang lain, terus misalnya buruk perilakunya kepada orang lain, berarti kan itu ada yang salah dengan pendidikannya di rumah gitu. Ada hak pertemanan yang tidak ditunaikan oleh kita gitu. Makanya ini pelajaran yang Masya Allah banget ya, harus kita ketahui juga sebagai orang tua gitu ya, maupun sebagai individu gitu. Kadang mungkin kita juga masih harus belajar, ternyata teman-teman kita atau teman-teman kita punya hak terhadap kita gitu. Ada kewajiban yang harus kita lakukan terhadap teman kita gitu. Bentar. Bismillah. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Nah, kalau di buku ini disampaikan, di antara permasalahan penting yang harus diperhatikan para pendidik di dalam upaya mendidik anak adalah memilih teman mukmin dan soleh baginya. Karena teman itu akan memberikan pengaruh besar di dalam mempengaruhi anak, membenahi dan meluruskan akhlaknya gitu ya. Ini mungkin lumayan common juga ya sebenarnya dengan akal sehat kita juga. Ya kalau misalnya kita berteman sama orang yang baik, ya insya Allah kita juga kecipratan gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang punya cerita relevan juga boleh cerita di chat ya. Kalau dari aku pribadi, pas aku SMP sama SMA tuh alhamdulillah ketemunya tuh teman-teman yang pintar-pintar gitu. Yang ambis-ambis, jadi ikut ke bawah ambis gitu. Walaupun itu pas SMP ya. Dan ngaruh juga gitu ya ke nilai. Terus pas SMA masih berteman sama yang ambis tapi punya ekskul yang lumayan suka main gitu. Jadi itu ngaruh juga, jadi lebih suka main daripada belajar kayak gitu kan. Terus banyak ya case-case kayak gitu ya, alhamdulillah gitu ya, kalau aku pribadi masih dilindungi Allah gitu. Tapi kan ada teman-teman kita di luar sana yang ya terjerumus gitu ya dengan pertemanan yang salah, yang sampai akhirnya bisa rusak banget gitu ya masa depannya. Aku menemukan ya banyak case yang kayak gitu ya, dia terjebak pertemanan yang salah dan sampai sekarang tuh hidupnya berantakan gitu gara-gara dia circle-nya tuh circle yang toksik dan mengerikan gitu, yang kita mungkin nggak kebayang ternyata ada circle yang kayak gitu gitu ya. Itu makanya pengaruh teman tuh besar banget gitu ya, apalagi udah usia remaja gitu ya. Makanya mungkin ketika kita dari rumah kita udah menanamkan value yang baik gitu ya, insya Allah dia bisa lebih bertahan ya. Tapi bayangin ini anak kita tuh masih terombang-ambing gitu ya, masih belum bisa membedakan mana yang benar dan salah. Itu kan dia kalau misalnya bertemu circle yang salah, ya auto ini ya terjerumus gitu. Makanya itu pentingnya peran kita untuk menasihati kepada anak kita kalau misalnya dia udah kelihatan di jalur yang salah gitu. Di sini juga disampaikan, janganlah engkau bertanya kepadaku tentang siapa aku, tetapi tanyakanlah kepadaku tentang siapa yang aku temani. Pasti engkau akan mengetahui diriku. Jadi di sini ditekankan gitu ya, kalau misalnya mau tahu tentang diri kita, lihat aja kita teman-temannya siapa gitu. Apakah teman-temannya yang misalnya hobi clubbing, gitu. Apakah teman-teman yang suka suka melakukan maksiat gitu kan? Ya kurang lebih tuh itu menunjukkan diri kita gitu ya. Agak serem sih ya, mungkin kita bisa jadi ada pembelaan, ya itu temen kita aja yang kayak gitu, sedangkan kita enggak gitu. Tapi kan orang tuh pasti ada pemikiran gitu ya, oh dia mah deketnya sama si itu, oh si itu mah suka ngerokok gitu. Pasti ada kepikirannya kita jadi menormalisasi rokok lah dan sebagainya gitu. Jadi tuh ada pandangan kayak gini gitu ya, kita itu adalah siapa teman-teman kita gitu. Jadi jangan harus hati-hati aja kalau berteman dengan orang yang masih hobi maksiat gitu, karena bisa jadi kita dianggap seperti mereka gitu. Nah, ini mungkin udah terkenal juga ya hadisnya, hadis dari Rasulullah. Perumpamaan antara seorang teman yang soleh dengan seorang teman yang buruk itu bagaikan pembawa minyak kasturi dengan tukang pandai besi. Adapun pembawa minyak kasturi itu boleh jadi akan memberimu atau engkau membeli darinya atau engkau akan mendapatkan bau harum darinya.
Sedangkan pandai besi boleh jadi akan membakar pakaianmu atau engkau akan mendapatkan bau busuk darinya gitu. Jadi ya gampangnya kalau kita berteman sama tukang minyak wangi ya insya Allah kita kebawa wangi gitu ya. Dan kalau kita berteman dengan tukang pandai besi ya kurang lebih kita akan bau bau besi juga gitu. Jadi harus sangat harus memilih gitu ya dalam circle pertemanan ini. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, ini hadis juga ya. Dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini kalau di bukunya sih nggak ada penjelasan lebih detail ya, jadi aku nggak bisa menjelaskan lebih detail. Cuman ada hadis seperti ini gitu ya. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin kondisinya kan ya kita berharap bisa lebih baik dari diri kita yang sebelumnya gitu ya. Ketika kita berteman dengan orang yang udah soleh itu ya insya Allah kita akan terbawa solehah juga gitu ya. Sedangkan kalau kita ketemu dengan orang yang masih bermaksiat, chance kita melakukan hal yang sama tuh ada gitu ya. Itu sih yang harus kita hati-hati. Berikutnya ada lagi hadis, jauhilah olehmu teman yang buruk sebab engkau akan dikenal dengannya. Ini masih nyambungnya sama hadis yang tadi agak mirip. Kemudian seseorang itu akan ikut temannya, karenanya hendaklah di antara kamu memperhatikan siapa yang menjadi temanmu. Ini masih serupa ya. Jadi siapa circle kita ya kita akan serupa sama mereka gitu ya. Oleh karena itulah pendidik harus memilihkan anaknya, terutama ketika anak sudah sampai usia tamyiz, teman-teman sebaya yang baik untuk bergaul, bermain dan belajar, berziarahlah ke rumah mereka bila ditimpa kematian, menjenguk bila mereka sakit, memberikan hadiah jika mereka sukses, mengingatkan jika mereka lupa, dan menolong jika mereka membutuhkan gitu ya. Ya ibaratnya apa ya, kita kan ada ya misalnya orang-orang tertentu yang ya udah membiarkan gitu ya anak-anaknya memilih pertemanannya gitu. Padahal itu efeknya yang bisa long term banget gitu ya ketika salah pergaulan itu. Tapi ketika kita udah sebagai orang tua cukup bijaksana gitu ya memilihkan circle untuk anak-anak kita misalnya dengan cara oh kita udah kenal nih sama ibunya, ibu bapaknya tuh soleh-soleha gitu ya. Insya Allah anaknya juga kondusif dan ya terkondisikan gitu. Jadi kita tuh nggak takut gitu ya ketika anak kita tuh bergaul sama mereka gitu. Itu kan cara kita memilihkan circle yang untuk anak kita. Terus di sini ada beberapa haknya yang mungkin akan dijelaskan secara lebih detail di slide berikutnya ya. Ini ya berziarah ke rumah bila ditimpa kematian, menjenguk bila mereka sakit, memberikan hadiah ketika sukses. Ini mungkin harus lebih dinormalisasi gitu ya, karena kan kadang ada penyakit gitu ya, penyakit malah iri dengki gitu ya ketika teman kita tuh sukses. Jadi justru yang diajarkan Islam adalah kita memberikan hadiah, memberikan doa selamat gitu ya karena kesuksesan mereka bukan malah menjulidi gitu. Terus ini mengingatkan jika mereka lupa dan menolong jika mereka membutuhkan. Ini juga zaman sekarang juga kan masih apa ya harus digalakan lagi gitu ya. Kadang ya ada teman kita berbuat salah tuh ya aku pribadi juga masih harus belajar sih ya, gimana cara menegur yang baik, yang nyaman di mereka, karena ya kalau bukan kita yang mengingatkan gitu ya, siapa lagi gitu ya. Itu sih tugas sebagai seorang teman. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini akan menumbuhkan kebiasaan sosial yang menjadi fitrah anak dan menjadikannya sebagai manusia yang sempurna, benar dan melaksanakan hak masyarakat dengan sebaik-baiknya, mendapat ridho Allah dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Islam. Nah, ini ada beberapa hak persahabatan ya dalam Islam. Ada 8 kalau di buku ini. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Kedua, menjenguk teman sakit. Ketiga, mendoakan ketika bersin. Keempat, mendoakan ketika bersin. Kemudian menziarahi di jalan Allah. Menolong ketika susah. Memenuhi undangannya. Memberikan ucapan selamat pada hari raya. Dan yang ke-8, saling memberi hadiah pada waktu-waktu tertentu. Yang pertamanya kita bahas satu-satu hadisnya.
tentang mengucap salam ketika bertemu ya. Ini juga udah dicontohkan di zaman Rasulullah ya. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, manakah yang baik itu? Beliau menjawab, berilah makan dan ucapkan salam kepada orang yang sudah engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ini kayak hal yang sederhana banget, tapi ternyata, penting untuk dilakukan, bahkan wajib gitu ya, karena ini adalah hak dari, orang yang kita kenal gitu ya, kalau dalam Islam itu gitu. Mmm, apa ya, terkadang kan ini ya, ada perasaan nggak tahu sih zaman sekarang masih masih ini nggak ya, masih sering dilakukan atau enggak ya, kalau di kota-kota kan mungkin kalau nggak kenal mah jarang nyapa gitu ya, tapi ternyata di sini disampaikan kalau belum kenal juga kita, nyapa gitu ya. Aku merasa ini sih pernah juga ya point of view sebagai orang yang disapa gitu. Aku juga kan tipe yang agak, ini juga ya, eee, agak takut sih kalau nyapa orang yang nggak dikenal gitu kan. Terus suatu waktu pernah ada gitu ya ibu-ibu nyapa atau kakek-kakek atau ya ibu-ibu gitulah nyapa, dan perasaan ke diri kitanya tuh kan kayak jadi, ya ampun disapa gitu, ternyata menyenangkan dan membuat hangat hati gitu. Dari satu, ucapan sederhana, selamat pagi gitu, kayak gitu doang atau assalamualaikum doang tuh ternyata bisa, bikin hati kita hangat gitu ya. Itu kan berarti udah termasuk, kebaikan yang kita sebarkan kepada orang lain juga gitu ya, gitu. Terus kemudian, hak yang kedua ya, menjenguk teman sakit dan memenuhi undangan. Hadisnya, "Jenguklah orang yang sakit, beri makanlah orang yang lapar, dan bebaskanlah orang yang dipenjara." Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Yang pertama menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Jadi ini ya kalau misalnya ada teman kita sakit udah langsung, ah, apa, kalau ada kesempatan waktu luang gitu ya, kita langsung segera menengok karena itu adalah hak dari mereka gitu ya sebagai teman kita gitu. Dan memenuhi undangan juga ya, ini juga ada di sini juga ya, di yang hadis kedua ya, memenuhi undangan kalau misalnya mereka nikah gitu ya, itu kita hadir gitu ya, untuk ya sebagai itu hak yang harus kita penuhi gitu ya, harus hadir kalau misalnya diundang gitu, tapi kalau nggak diundang sih jangan hadir ya, kadang kalau di Indonesia ada yang kayak gitu ya, nggak diundang tapi dia hadir gitu. Iya, ini yang diundang malah kadang nggak hadir gitu, itu harus diperbaiki sih mungkin ya. Terus, mendoakan ketika bersin, ini juga ya, harus terus dinormalisasi dan digalakkan ya. Apabila di antara kamu bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sedang saudaranya atau temannya hendaknya mengucapkan untuknya, yarhamukallah, semoga Allah mengasihimu. Apabila ia mengatakan yarhamukallah kepadamu, maka hendaklah kalian mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Aku tuh baca hadis ini tuh kayak Masya Allah banget gitu ya, kayak apa ya, mmm kayak 2 orang yang saling mendoakan gitu ya, jadi adem banget gitu rasanya ke hati itu bahwa ya kalau muslim saling, apa ya, berinteraksi itu sebaik ini gitu ya, semua kata-katanya tuh nggak ada kejulidan tapi cuman kebaikan bahkan doa gitu ya, seperti itu. Kemudian menziarahi di jalan Allah. Ini hadisnya barang siapa menjenguk orang sakit atau berziarah kepada saudaranya di jalan Allah, maka ia akan diseru, jadilah kamu orang yang baik dan baiklah perjalananmu karena engkau akan menempati kediaman di surga gitu ya. Wah, ternyata, keutamaannya besar juga gitu ya kalau kita menziarahi, atau menjenguk orang yang sakit gitu ya. Dikatakan itu ya, jadilah kamu orang yang baik dan baiklah perjalananmu karena engkau akan menempati kediaman di surga gitu. Ini Masya Allah banget ya kata-kata sekalian, semoga bisa kita ingat. Kemudian, oh ini lanjutannya lagi,
ada hadisnya lagi bahwa seorang laki-laki menziarahi saudaranya karena Allah di desa lain. Kemudian di tengah perjalanan Allah mempertemukan dengan malaikat. Ketika sampai kepadanya, ia ditanya, "Mau kemana engkau?" Lalu ia menjawab, "Aku mau pergi menziarahi saudaraku di desa ini." Malaikat berkata, "Apakah engkau mempunyai harta yang diurus olehnya?" Ia berkata, "Tidak, hanya saja aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepadamu untuk merenungkan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaranya karena Allah." Masya Allah banget ya ini. Jadi benar-benar datang menziarahi teman kita yang wafat itu karena kita cinta gitu ya sama teman kita gitu, cinta kepada Allah. Ternyata sebagaimana cinta kita kepada teman kita itu Allah juga mencintai kita gitu ya gara-gara keikhlasan kita gitu ya. Dari cuman dalam tanda kutip hal sederhana gitu ya, kita menziarahi teman kita gitu ya. Itu yang harus kita ingat juga ya, teman-teman. Barangkali ada temannya yang wafat atau yang udah lama wafat juga, baik juga kita ziarahi gitu ya, dengan keutamaan pahala seperti yang tadi disampaikan. Nah, kemudian kemudian juga menolong ketika susah ya, yang berikutnya. Seorang muslim ini adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak boleh berbuat zolim kepadanya dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Barang siapa menghilangkan suatu kesusahan dari orang muslim, niscaya Allah akan menghapus segala kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya ia akan menutupinya pada hari kiamat. Ini juga reminder banget gitu ya. Apa ya, pasti ada kalanya gitu ya teman kita kesulitan dan meminta tolong gitu. Ternyata, sikap kita sebagai seorang teman tuh harusnya, eee, ini ya, excited untuk menolong gitu ya, bukan kadang kan ada yang minta tolong misalnya meminjam uang atau apa tuh jadi takut langsung, nggak diwaro gitu ya, tapi justru itu ternyata kesempatan kita untuk, berbuat baik sama dia gitu ya. Karena ya itu ternyata kalau misalnya kita menolong di saat mereka lagi susah, lagi sulit-sulitnya, insya Allah, Allah tuh akan menghilangkan yang kesulitan pada diri kita gitu. Jangan sampai kita tuh mikir ketika orang lagi kesulitan terus minta tolong sama kita malah mikir, "Aduh kita aja lagi susah gini," gitu ya, "entar lagi aja gitu nolong orangnya." Jangan sampai kayak gitu. Karena itu ternyata kesempatan yang Allah berikan untuk kita, menolong orang tersebut gitu ya. Bahkan di sini disampaikan, mmm tentang, aib juga ya sama, barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya ia akan menutupinya pada hari kiamat. Kalau kita menutupi aib, saudara kita, teman kita, insya Allah ternyata, Allah juga akan menutupi aib kita pada hari kiamat. Ini reminder banget sih, insya Allah. Kemudian memberikan ucapan selamat pada hari raya. Barang siapa bertemu dengan saudaranya ketika pulang dari sholat Jumat, maka hendaknya ia mengucapkan, "Semoga Allah mengabulkan doaku dan doamu." Mmm, Tuh ya, ini yang sholat Jumat. Kemudian hadis berikutnya, "Tahukah kalian apakah hak tetangga itu termasuk hak teman? Yaitu apabila meminta pertolongan darimu, engkau harus menolongnya. Apabila meminta pinjaman darimu, maka engkau harus memberinya. Apabila ia memperoleh kebaikan, maka engkau harus mengucapkan selamat kepadanya. Dan apabila ia mendapatkan suatu musibah, engkau harus ikut berbelasungkawa kepadanya." Ini masih agak nyambung juga ya sama yang sebelumnya, tentang harus menolong teman ketika mereka kesulitan, kalau misalnya mereka meminta pinjaman kita memberinya gitu ya. Kalau misalnya mereka memperoleh nikmat atau kebaikan kita ucapkan selamat, barokallah gitu, jangan sampai kita malah, iri atau dengki sama mereka gitu. Dan apabila mereka mendapat musibah, kita harus berbelasungkawa bahkan, menolongnya gitu ya, menolong semampu kita. Saling memberi hadiah pada waktu-waktu tertentu. Hendaknya kalian saling memberi, niscaya kalian akan saling mencintai. Di hadis lain, "Wahai istri-istri orang mukmin, hendaknya kalian saling memberi hadiah walaupun hanya berupa kikil kambing, karena hal itu dapat menumbuhkan kecintaan dan menghilangkan kedengkian." Gitu ya. Ya mungkin kadang kan kita ada momennya gitu ya,
kita mungkin dibenci sama orang atau orang nggak suka sama kita gitu. Nah, salah satu tipsnya adalah katanya aku pernah dengar juga sih dari Ustadz Nuzul gitu ya, mmm, kita jadi orang yang dermawan gitu. Ketika kita ngasih ke orang sering gitu, misalnya setiap hari kita ngasih makanan misalnya, itu orang yang, julid sama kita insya Allah lama-lama dia akan luluh juga gitu ya, "Ih dia mah orangnya baik tahu," gitu ya, malah jadi ngomong kayak gitu gara-gara kita, apa, membalas misalnya, rasa kesal dia dengan, kedermawanan kita gitu ya, justru kayak gitu caranya untuk menghilangkan rasa kesel orang lain ya terhadap kita. Kemudian, hadis berikutnya, "Saling bermaaf-maafan kalian, niscaya kedengkian akan hilang, dan saling memberi hadiah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai dan akan hilanglah permusuhan." Ini juga ya, hadiah ya, ketika kita mungkin ada ya perasaan dengki tadi ya, perasaan permusuhan, kekesalan sama seseorang, ternyata yang bisa kita lakukan, kalau misalnya orang kesel sama kita gitu ya, kita kasih hadiah aja sama mereka gitu, insya Allah lambat laun akan luluh juga gitu ya. Kecuali kalau nggak luluh mungkin ya orangnya udah batu banget mungkin ya, tapi ya nggak apa-apa kita kan fokusnya ini ya, ikhlas kepada Allah gitu ya, mengharapkan kebaikan dari Allah bukan semata-mata karena orang tersebut gitu. Nah, ini juga ada hak terhadap teman sejawat gitu, ini teman yang mungkin, mmm, pernah bareng dalam waktu sementara gitu ya, misalnya teman, sekelas atau teman misalnya setempat kerja gitu ya. Di sini juga sama ya, haknya ada juga gitu. Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW mengadakan perjalanan bersama salah seorang sahabatnya, keduanya berada di atas kendaraan masing-masing. Rasulullah SAW memasuki sekumpulan pepohonan, lalu memotong 2 batang pohon dan salah satunya bengkok. Kemudian beliau keluar dari semak-semak pepohonan itu dan memberikan batang pohon yang lurus, yang baik kepada sahabatnya. Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, engkaulah yang lebih berhak dengan barang yang ini." Beliau bersabda, "Tidak, hai fulan, sesungguhnya setiap teman itu menemani yang lainnya dan ia bertanggung jawab akan persahabatannya, walaupun hanya sesaat di siang hari," gitu. Jadi, di momen pendek pun maksudnya momen yang sebentar ya misalnya kita berperjalanan bersama seorang teman gitu, itu pun kita harus memberikan support yang baik gitu ya terhadap teman kita supaya dia juga nyaman ketika, bersama kita gitu ya, senantiasa kita tolong juga ketika mereka kesulitan, kurang lebih sama ya seperti yang sebelumnya. Nah, dalam hadis lain juga dikatakan perjalanan itu mempunyai peri kemanusiaan, hadir pun mempunyai peri kemanusiaan. Adapun kemanusiaan di dalam perjalanan adalah memberi bekal, menghindarkan pertentangan dengan teman-teman, dan memperbanyak bergurau yang tidak dibenci oleh Allah. Sedang kemanusiaan di dalam keadaan hadir adalah tekun pergi ke masjid-masjid, membaca Al-Quran, dan memperbanyak teman di jalan Allah, seperti itu. Jadi kalau di sini sampaikan, memberi bekal gitu ya kalau dalam perjalanan. Terus juga jangan banyak, perseteruan gitu ya, menghindari perseteruan dan juga memperbanyak bergurau, dengan teman-teman kita yang tidak dibenci oleh Allah gitu ya. Supaya mereka tuh nyaman gitu bareng kita tuh berperjalanan bukan malah kesel gitu. Ini ada suatu, syair Arab gitu ya, dalam bukunya, "Sekiranya temanku tidak menumpang di belakang untaku, maka tidak adalah artinya kendaraanku ini. Dan sekiranya temanku tidak memiliki separuh bekalku, niscaya tidaklah berguna makanan dan kelebihan ini. Kami bersama dalam harta yang aku punyai, biarlah dia yang mendapat kelebihan ini, bukan aku." Jadi ini, Masya Allah banget gitu ya, betapa, ya orang-orang Arab kan memang terkenal dengan kedermawanannya gitu ya, bahkan sampai bikin syair yang seperti ini gitu, saking apa, ya sayang kepada temannya gitu ya sampai, kalau misalnya, kendaraannya kosong tuh kayak nggak berarti gitu kendaraannya gitu. Kadang kan mungkin ada momen-momen kita yang ngerasa, males gitu misalnya nebengin orang. Ternyata ya itu tidak diajarkan ya oleh Islam justru, yang terbaik adalah ketika kita, ya bisa apa, mmm,
membantu orang di kondisi seperti apapun itu ya. Termasuk ini ya menebengkan kendaraan kita terhadap orang lain. Terus, nah ini tadi yang pertama itu ya, hak terhadap teman. Terus yang berikutnya adalah hak terhadap orang yang lebih tua gitu. Ih, Orang yang lebih tua di sini adalah orang yang usianya lebih tua, ilmunya lebih banyak, ketakwaan, agama, kemuliaan, dan kedudukannya lebih tinggi dibanding kita. Jika mereka orang-orang yang ikhlas demi agama dan mulia karena berpegang kodok kepada syariat Allah, maka semua orang harus mengerti keutamaan mereka, melaksanakan hak mereka, dan menjalankan kewajiban menghormati mereka dalam rangka menaati perintah Nabi SAW. Aku tuh pernah dengar apa ya, hadis atau quotes ya, aku lupa. Jadi intinya ya kita terhadap orang yang lebih tua tuh harus respect karena mereka hidupnya udah lebih lama gitu kan dari kita. Jadi secara ilmu, bisa jadi secara ilmu dan pengalaman, tentunya lebih banyak dari kita gitu. Jadi kita harus, respect, harus, husnuzon gitu ya, kalau misalnya mereka menasihatin gitu ya. Adapun terhadap orang yang lebih muda, kita harus ya respect juga karena mereka, mungkin baru sebentar hidupnya sehingga dosanya lebih sedikit daripada kita gitu. Jadi tetap posisi kita ya, mau jadi orang yang lebih tua atau yang lebih muda tuh tetap respect terhadap orang lain. Ya siput. Kemudian ini dalilnya ya untuk menghormati terhadap yang lebih tua. Tidaklah seorang pemuda itu memuliakan orang tua karena usianya, kecuali Allah menghadirkan baginya seseorang yang akan memuliakannya pada usia tuanya. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi anak kecil dari kami dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua dari kami. Sesungguhnya salah satu perbuatan mengagungkan Allah Ta'ala adalah menghormati orang muslim yang lebih tua, pembawa atau penghafal Al-Quran yang tidak sombong dan memuliakan penguasa yang adil. Jadi kalau di budaya Indonesia sih mungkin kita udah ini ya, budaya Asia kali ya, udah apa? Udah familiar gitu ya dengan menghormati orang tua gitu. Tapi mungkin di budaya Barat kayaknya nggak se-strict itu ya kalau misalnya apa terhadap orang yang lebih tua itu mungkin bisa dilihat dari ini ya dari bahasa kan kalau di Indonesia ya berbagai bahasa termasuk bahasa Jawa mungkin Sunda juga kan ada tingkatan-tingkatannya gitu ya bagaimana bagaimana bertutur kata terhadap orang yang lebih tua gitu dan terhadap orang yang setara terhadap orang yang lebih muda itu kan ada tingkatan-tingkatannya gitu ya jadi secara sopan santun memang budaya Asia lebih sopan ya terhadap orang tua. Adapun budaya Barat mungkin yaitu yang harus mereka harus belajar lagi gitu ya kalau bab ini. Kalau kita insya Allah kita mengerti ya tentang hal itu. Ini paus. Nah ini beberapa hak terhadap orang yang lebih tua. Yang pertama mendudukan orang yang lebih tua secara layak. Nanti akan dijelasin lebih detail ya. Kedua, mendahulukan orang yang lebih tua dalam segala permasalahan. Kemudian melarang anak meremehkan orang yang lebih tua. Yang pertama yang mendudukan orang yang lebih tua secara layak. Bentar, teteh. Teteh mungkin nanti sambil ini ya, yang kalau siap-siap yang ada mau berbagi insight, mungkin bisa disiapkan. Ya, enggak, Lanjut lagi. Udah. Oke, dilanjut ya teteh. Yang pertama tadi mendudukan orang yang lebih tua secara layak. Kalau di sini disampaikan di hadisnya, dudukanlah orang-orang sesuai dengan kedudukan mereka. Disampaikan dalam suatu hadis, kami datang kepada Rasulullah SAW, mereka benar-benar merasa gembira. Tatkala kami bertemu dengan mereka, mereka melapangkan tempat untuk kami. Nabi SAW mempersilahkan kami duduk, mengucapkan selamat datang kepada kami, dan memanggil nama kami. Lalu Rasulullah memandang kami, bersabda, siapa pemuka dan pemimpin kalian? Kami menunjuk Al-Munzir bin Aiz. Tatkala Al-Munzir mendekat kepada beliau, orang banyak memberikan jalan untuknya hingga ia sampai kepada Nabi SAW.
Beliau mengucapkan selamat datang kepadanya, beramah tamah dengannya, dan bertanya kepadanya tentang negeri mereka. Jadi ini juga ya, ya mungkin kalau kita menjadi orang yang ini ya, punya posisi gitu, kemudian kita, bertugas gitu ke suatu daerah, yang harus dilakukan adalah ini dulu ya, bertanya siapa pemuka dan pemimpin kalian. Jadi itu adalah bagian kita respect sama orang yang dituakan di sana gitu, orang yang punya, posisi di sana gitu. Jangan sampai kita datang-datang nggak tahu ini pemukanya atau pemimpinnya siapa gitu kan. Itu bagian dari, tidak respect gitu ya terhadap, mmm, orang, orang tua di sana gitu ya. Makanya itu yang dimaksud dengan mendudukan orang yang lebih tua. Di sini adalah kita respect ya, terhadap, orang yang lebih tua atau orang yang lebih punya kapasitas di kondisi tersebut gitu. Dalam hadis lain juga, ini yang kedua, tadi itu yang pertama ini ya, mendudukan orang yang lebih tua secara layak, yang kedua adalah mendahulukan orang yang lebih tua dalam segala permasalahan. Kan kita tahu ya, kalau orang tua tuh biasanya merasa ya karena hidupnya sudah lama, udah menghadapi asam garam kehidupan, jadi mereka merasa lebih punya ilmu, lebih punya pengalaman gitu, lebih punya kapasitas untuk memutuskan gitu. Makanya di sini yang diajarkan oleh Islam adalah ternyata kita memang harus mendahulukan orang yang lebih tua dalam segala permasalahan gitu. Karena bisa jadi atau, mmm, pada apa ya, secara umum tuh harusnya mereka tuh lebih bijaksana juga gitu ya dalam suatu persoalan gitu. Walaupun kadang ya kita yang muda-muda agak ada pergulatan batin gitu ya kalau mendengar nasihat dari orang yang lebih tua, karena mungkin bisa jadi kayak kolot atau nggak sesuai dengan zaman now gitu ya. Tapi ternyata bisa jadi, mereka, karena udah menghadapi hidup ini lebih lama gitu, bisa jadi benar juga gitu ya, makanya harus minimal kita pertimbangkan baik-baik juga. Nah kalau di sini, di hadisnya di sini tentang sholat jamaah ya, misalnya dalam sholat berjamaah orang tua lebih diutamakan untuk baris di depan daripada yang lebih muda. Dalam berbicara kepada orang banyak, mengambil dan memberi ketika bergaul juga sama ya, kita mendahulukan orang yang lebih tua. Di sini hadisnya, luruskanlah barisan kalian dan jangan berselisih atau bengkok, karena hati kalian juga dapat berselisih. Kemudian hendaklah orang-orang dewasa di antara kalian menyusul di belakangku, kemudian orang-orang setelah mereka gitu. Jadi kalau di sini konteksnya tentang sholat jamaah, orang-orang tua tuh di saf yang paling depan gitu ya. Seperti itu. Kemudian, hak yang berikutnya adalah melarang, bukan hak ya, perintah berikutnya adalah melarang anak meremehkan orang yang lebih tua. Ini sama ya bagian dari merespek, terhadap orang tua. Hadisin di sini disampaikan 3 orang yang tidak akan dihinakan kecuali oleh orang munafik, yaitu orang tua muslim, orang berilmu, dan seorang imam atau penguasa yang adil. Ini menarik juga sih buat aku pribadi ya, hadisnya gitu ya. Jadi, kalau kita nggak akan dianggap orang munafik kalau misalnya kita, mmm, 3 gimana sih? 3 orang yang tidak akan dihinakan kecuali oleh orang munafik yaitu, oh iya bener bener. Jadi kita nggak akan disebut munafik kalau misalnya kita respect ya, selalu respect sama orang tua muslim, orang berilmu, dan, seorang imam atau penguasa yang adil gitu ya. Adapun kalau misalnya kita, yang menghinakan orang tua muslim, menghinakan orang yang berilmu, menghinakan seorang imam atau penguasa yang adil, kemungkinan kita terkategori orang yang munafik gitu ya. Ini zaman sekarang kan agak serem juga gitu ya, banyak mungkin kalau yang orang tua muslim nggak tahu sih ya, tapi kayaknya ada sih ya orang-orang yang, apa, ya nggak cukup respect gitu ya sama orang-orang yang udah tua dan apalagi punya ilmu gitu ya. Ini, apa ya, harus diperhatikan juga sih sama kita, terutama kalau di sini mungkin yang udah sering ya tentang yang orang berilmu gitu ya. Apalagi kita posisinya sebagai orang yang punya, posisi, punya punya status atau level yang tinggi di pemerintah gitu misalnya. Terus kalau ada orang berilmu yang datang, itu ternyata harusnya kita, respect atau apa, memberikan, mmm apa, pelayanan yang baik gitu ya. Karena kadang kalau di Indonesia kan banyak juga kan ya, ya ulama-ulama dari luar, Indonesia datang gitu, tapi yang memberikan apa,
sambutan yang baik, nggak selalu ya pemerintah tuh memberikan sambutan yang baik gitu. Padahal itu adalah salah satu ciri orang munafik ya kalau misalnya kita tidak, memberikan respek yang baik gitu ya terhadap orang berilmu. Nah, di sini sifat utama dalam penghormatan tuh ada beberapa ya, penghormatannya terhadap orang tua muslim, orang berilmu dan imam ini. Yang pertama adalah rasa malu, kedua berdiri menyambut orang yang datang, dan ketiga mencium tangan orang yang lebih tua. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau tentang rasa malu itu seluruhnya adalah baik. Akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan jelek atau meremehkan hak, orang yang lebih tua, memberikan hak kepada orang yang memilikinya. Kalau di sini hadisnya, "Hai Aisyah, sekiranya rasa malu itu adalah seorang laki-laki, maka ia adalah seorang laki-laki yang soleh, dan seandainya kekejian itu adalah seseorang laki-laki, niscaya ia adalah seseorang laki-laki jahat." Tidak ada kekejian yang terdapat di dalam sesuatu kecuali kekejian itu akan memburukannya, dan tidak ada rasa malu yang bersemayam di dalam sesuatu kecuali rasa malu itu akan menghiasinya. Sesungguhnya setiap agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Dan rasa malu itu adalah, cabang daripada iman gitu ya. Jadi maksudnya adalah, kita tuh malu gitu ya kalau misalnya nggak berbuat baik kepada, orang yang lebih tua gitu. Itu, hal utamanya gitu ya tentang memberikan penghormatan kepada orang tua gitu. Kemudian yang harus kita lakukan adalah, berdiri menyambut orang yang datang. Ini orang yang lebih tua yang datang ya. Kalau dari hadisnya, tidak pernah aku melihat seseorang yang tingkah laku, petunjuk, dan hidayahnya lebih menyerupai Rasulullah SAW di dalam berdiri dan duduknya, selain Fatimah binti Rasulullah SAW. Apabila ia masuk menghadap Nabi SAW, maka beliau berdiri menghormatinya, mencium dan mendudukannya di tempat duduknya. Demikian pula apabila Nabi SAW masuk mendatanginya, maka ia berdiri dari tempat duduknya, mencium dan mendudukannya di tempat duduknya gitu ya. Jadi menyambut gitu, langsung berdiri, jangan sampai kita, duduk-duduk aja gitu ya. Seperti sebagaimana yang dicontohkan oleh Fatimah radhiyallahu an. Dalam hadis lain juga Nabi SAW berbicara kepada kami apabila beliau berdiri, maka kami berdiri tegak sampai kami melihat beliau masuk ke rumah sebagian istri beliau gitu. Ini akhlaknya Masya Allah banget ya, para sahabat itu. Jadi selalu, menyambut, Rasulullah dengan berdiri gitu. Ini masih ya tentang menyambut orang yang datang. Dari Abu Daud meriwayatkan dari Umar bin As-Sa'ib, ia mendengar berita bahwa ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk, kemudian datang ayahnya dari susuan menghadap beliau, beliau meletakkan sebagian kainnya untuk duduk ayahnya. Kemudian ibunya dari susuan datang menghadap beliau, beliau meletakkan sebagian kainnya di sudut lain untuk tempat duduk ibunya. Kemudian Rasulullah SAW berdiri lalu mendudukannya di pangkuannya. Gitu ya. Ini Masya Allah banget ya. Jadi menyambutnya dengan akhlak yang mulia juga gitu ya. Jadi teh orang tuh kan kalau mendapat perlakuan yang, perlakuan yang istimewa gitu, merasa senang juga gitu ya oleh orang tersebut gitu. Ini masih sama juga tentang menyambut orang yang datang, berdirilah untuk menghormati pemuka kalian atau yang paling baik di antara kalian. Dalam hadis lain dikatakan, aku berangkat mengikuti Rasulullah SAW di perjalanan, aku bertemu dengan beberapa kelompok. Mereka mengucapkan selamat kepadaku atas diterimanya tobatku kepada Allah. Mereka berkata, semoga pengampunan Allah untukmu menggembirakanmu. Ketika aku masuk masjid, aku melihat Rasulullah SAW duduk dikelilingi orang banyak. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an bangkit segera menyambutku, menjabat tangan dan mengucapkan selamat kepadaku. Nah, makanya para ulama tuh menyimpulkan bahwa berdiri untuk menghormati orang yang memiliki ilmu dan keutamaan di dalam berbagai kesempatan adalah diperbolehkan. Hadis yang menetapkan bahwa Rasulullah melarang berdiri. Jadi ada hadisnya yang Rasulullah melarang berdiri, berlaku untuk orang yang berdiri demi kepentingan pribadi, ambisi, dan mengambil muka gitu ya. Jadi bukan karena murni karena Allah gitu ya, tapi dia carmuk aja, oh ini pejabat gitu misalnya, ya udah kita menyambut dengan kan banyak ya sekarang kayak gitu, menyambut pejabat sampai dicium-cium gitu kan ya.
Padahal itu ternyata tidak diperkenalkan kalau itu ya, kalau kata Rasulullah. Justru yang diperbolehkan adalah ini kita, menghormati orang tersebut karena memiliki ilmu dan keutamaan gitu ya. Terus, larangan berdiri juga berlaku bagi yang mempunyai sifat khusus atau menunjukkan kesombongan dan pengagungan seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim dalam menghormati sesama mereka. Ya, kayak gitu ya. Nah, berikutnya yang dilakukan juga terhadap orang yang lebih tua adalah mencium tangan orang yang lebih tua. Etika ini mempunyai pengaruh besar terhadap anak dalam merendahkan hati, menghormati, dan menempatkan orang pada tempat yang layak. Kalau di Indonesia lumayan ini ya, lumayan sering dilakukan ya. Kalau aku dulu di Bandung biasanya masih cium tangan ke guru guru SD, guru SMP, guru SMA sih. Jadi kayaknya, masih dibiasakan ya kalau mencium tangan terhadap orang yang lebih tua. Etika ini mempunyai pengaruh yang besar gitu ya, karena itu kita melihat ya orang yang lebih tua itu adalah orang yang, mmm, lebih punya, kebaikan gitu ya, lebih berpengalaman gitu, jadi ada respect-nya gitu ya. Jadi kita tuh mau mendengarkan gitu kan biasanya. Ketika kami tiba di Madinah, segera kami turun dari kendaraan untuk mencium tangan dan kaki Nabi SAW. Masya Allah ini dicium kakinya Nabi SAW gitu. Ini salah satu hadis yang menceritakan tentang itu ya, mencium tangan orang yang lebih tua. Dalam hadis lain juga diceritakan seekor binatang didekatkan kepada Zaid bin Sabit untuk ia naiki dan Ibnu Abbas memasang pelananya. Zaid berkata, "Menjauh, hai putra paman Rasulullah." Ibnu Abbas berkata, "Demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan orang-orang yang lebih tua dan para ulama kami." Zaid berkata, "Perlihatkanlah tanganmu kepadamu." Ibnu Abbas mengelurkan tangannya lalu Zaid menciumnya. Kemudian berkata, "Demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan ahli bait atau keluarga Nabi kami," gitu ya. Apalagi terhadap keluarga Nabi gitu ya yang mulia, pasti harus lebih respect juga gitu ya, hormat juga. Dalam hadis lain, pernah aku melihat Ali mencium tangan dan kaki Abbas. Aku berkata kepada Ibnu Abi Aufa, "Berilah tanganmu yang dipakai untuk baiat dengan Rasulullah SAW." Ia memberikannya kepadaku lalu aku menciumnya. Gitu. Bagi para pendidik, hendaklah menanamkan akhlak yang tinggi ini kepada anak-anak sehingga mereka terdidik dengan sikap merendahkan hati, menghormati orang-orang yang lebih tua, para ulama, serta orang-orang lain di dalam pergaulan. Nah, yang harus dijadikan perhatian gitu ya, jangan sampai kita, eee, ini ya, jangan sampai, bertindak keterlaluan gitu ya, dalam mengajarkan berdiri dan mencium orang yang lebih tua. Karena keterlaluan akan dapat mengaburkan prinsip persamaan, bertentangan dengan hakikat penghormatan dan menghancurkan identitas kejiwaan anak gitu ya. Ya takutnya jadi misalnya, terlalu over jadi menyembah gitu atau ya apa sih bahasanya ya, ya berlebihan aja gitu ya. Mmm, Misalnya kita sama orang yang lebih tua itu jadi nurutnya tuh terhadap segala hal gitu, misalnya dia nyuruh yang buruk-buruk, sekarang kan banyak juga yang pelecehan-pelecehan gitu kan ya, nurut sama orang yang lebih tua, oh karena dia orang yang lebih tua jadi kita, harus respect, apapun yang dia bilang kita nurut gitu, padahal ternyata bertentangan sama agama gitu. Nah itu kan berarti dia udah keterlaluan ya, nurutin, orang tuanya gitu. Kedua juga yang nyambung juga ya, tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, seperti membungkuk saat berdiri dan ruku seraya mencium gitu, jangan sampai ya dianggap, orang yang apa, suci juga gitu ya, bukan itu maksudnya gitu ya, gitu. Udah selesai tete-tete ini ending-nya lupa dibikin, mungkin itu aja untuk hari ini tentang pendidikan tanggung jawab pendidikan sosial, terhadap teman dan juga orang yang lebih tua. Kurang lebihnya mohon maaf, mangga kalau ada yang mau ditambahin dari teteh-teteh, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Teh Ririn atas pemaparan materinya pada siang hari ini. Masya Allah ya, semakin ke sini tuh setelah menyimak materi Tarbiyatul Aulad itu betapa Islam itu memang sangat detail gitu ya. Dan Allah sebagai Rob kita, sebagai pencipta kita, memang sangat mengerti gitu ya ketika memberikan hak-hak teman dan hak-hak kepada orang tua ya untuk hari ini.
itu tuh memang hal-hal yang setelah kita rasakan juga kita akan senang gitu ya jika orang lain ada yang melakukan itu ke kita gitu. Misalnya kita mengundang teman kita hadir, atau ketika kita memiliki pencapaian sesuatu, kemudian teman kita mengucapkan selamat atau bahkan memberikan hadiah. Jadi itu memang sesuai fitrah gitu ya, sesuai fitrah kita gitu, bahwa anjuran-anjuran Islam itu ya sesuai dengan fitrah kita sebagai makhluk sosial juga. Tuh. Mangga teteh, mungkin ada yang mau menyampaikan insight-nya, Yang mana? boleh Raisan ya. Yang mana? Menarik. Ini. Oh, tadi ada beberapa di chat juga ya, baru dapat cerita anak tetangga nggak mau sekolah lagi, pindah SD 2 kali gara-gara dibully. Jadi keinget sih tadi juga di awal Teh Ririn sudah juga menyampaikan ya bahwa sebelum tadi itu materi tentang hak teman, yang terlebih dahulu diajarkan adalah memilih teman gitu ya, memilihkan teman dulu gitu sebelum hak temannya itu tadi. Jadi wondering kenapa ya orang Barat nggak serespek orang Timur terhadap orang tua. Bahkan dari sisi bahasa tuh nggak ada beda untuk orang tua dan orang yang lebih muda. Sedangkan di Timur orang tua teh kayak sakral gitu. Orang-orang Chinese pun ke ortu teh sangat sangat durhaka. Iya betul sih, tadi seperti yang sudah di mention Teh Ririn ya. Kalau misalnya di budaya Barat itu seperti mungkin mereka spiritnya menghormati orang yang muda juga gitu ya. Maksudnya ingin awalnya ingin spiritnya adalah ya anak-anak muda juga kita treat sebagai yang dewasa gitu ya. Kita melihat sama-sama aja gitu. Tapi mungkin pada akhirnya ya itu batasan-batasannya ketika kita mengikuti nafsu kita gitu ya, ketika kita mengikuti ego kita, ya pada akhirnya ada yang nggak sesuai juga gitu. Gitu sih. Tapi mungkin aku belum belum pernah baca-baca lebih lanjut terkait hal ini. Kalau teteh-teteh ada yang pernah baca penelitiannya atau seperti apa? Kalau Teh Ririn masih di Jepang juga mungkin masih ini ya, masih masih sopan gitu ya, maksudnya ke orang tua itu kan juga masih kental budayanya sama lah ya, mungkin mirip-mirip sama sini kalau terkait hubungan ke orang tua. Iya sih, kalau Jepang juga kalau dari segi bahasa juga mirip ya sama bahasa Sunda gitu. Ada Jadi ini ada ya, ada lemesnya ya, ada yang los, ada yang orang yang lebih tua di kantor, di sejawat juga, jadi banyak banget ininya. Apa, kalau bahasa Sundanya mah ini ya undak usuk bukan sih? Undak usuk di Jawa juga ada Oh, ada sama ya, iya ini kan di Jawa juga Jawa sama. juga ada. Yang orang tua gitu ya. Mangga teteh-teteh mungkin ada yang mau berbagi secara langsung, boleh Revan ya. Oh ya, mangga Mariam. Enggak yang. Iya, jazakallah khair, Teh Ririn, pastinya juga Saifa yang sudah memandu. Aku mau ini sih menjawab tadi yang pertanyaan gini ya, kenapa orang Barat nggak serespek orang Timur terhadap orang tua? Mungkin ini ya kalau kita lihat secara historis pun peradaban Timur itu memang sudah lebih lama gitu ya daripada peradaban Barat gitu. Dan ya peradaban yang lama dan tua itu jadi berpengaruh juga terhadap perkembangan bahasa gitu ya mungkin dan bagaimana orang-orang Timur gitu ya mungkin yang di daerah Asia dan Asia baik Asia Timur, Tengah maupun Asia Barat gitu ya respect-nya terhadap kayak sejarah gitu ya termasuk kepada orang-orang yang lebih tua gitu. Sedangkan di peradaban Barat kan lebih baru gitu ya, dan kita juga tahu bahwa di peradaban Barat itu ada masa-masa di mana masa-masa kegelapannya itu ya, di mana mereka moralnya sangat terjun bebas gitu. Mungkin itu sih ya kalau dari aku. Jazakallah khair ya. Menarik sih tapi ya poinnya terkait peradaban, dan memang jadinya nyambung juga ya kalau misalnya peradabannya karena baru, jadi mungkin nilai-nilainya itu
ya itu karena baru mungkin banyak yang diadaptasi dan disesuaikan gitu ya dengan yang mereka rasakan, yang perkembangan zaman juga seperti itu. Aku nambahin dikit ya. Iya, Mangga. Tadi kan Teh Mariam juga nyinggung ini ya era kegelapan barat. Di masa-masa itu juga kan perempuan benar-benar ini banget ya, apa posisi terburuk gitu ya, dianggap sebagai objek dan lain sebagainya gitu ya, nggak dianggap sebagai manusia gitu bahkan kan ya di beberapa tempat gitu. Jadi aku mikirnya perempuan aja atau seorang ibu aja yang melahirkan dengan sulitnya tidak dihormati gitu kan ya, apalagi manusia lain gitu. Jadinya apalagi yang makanya pas udah tua juga yang lihat ibunya juga mungkin nggak serespek ya orang-orang muslim gitu kan, kita diajarin dengan berbagai keutamaan perempuan gitu ya, jadi ngelihat apa ibu tuh ada respeknya karena mereka yang ngelahirin, yang berjuang gitu, sedangkan kalau di barat kan ya terhadap perempuan aja nggak em, tidak menunjukkan respek gitu ya, apalagi terhadap seorang ibu gitu, dan apalagi terhadap orang biasa gitu, maksudnya laki-laki biasa yang kagak ada apa kagak ada kontribusinya sama hidup kita ibaratnya kayak gitu ya. Jadi emang mungkin kekurangan ini ya, apa respect terhadap orang lain. Soalnya em, mungkin di sini ada yang nge-follow ini ya. Siapa sih? Dokter yang suka nge-share tentang perempuan perjuangan perempuan hamil gitu loh. Aku lupa namanya siapa. Dokter siapa yang Instagramnya tuh kalau nggak salah Nurish gitu, aku lupa, nanti aku share ya. Beliau pokoknya suka nge-share tentang ini kalau perempuan tuh em, apa kalau lagi hamil tuh perjuangannya seperti ini, makanya laki-laki harus ini harus respect gitu-gitu. Nah itu tuh kayak apa ya, aku ngelihatnya kok kayak baru didakwahin sekarang gitu di barat tuh tentang keutamaan-keutamaan atau perjuangan wanita yang harus kita hormati gitu. Sedangkan kita kan misalnya kalau dari Islam kan itu mah udah dari 14 abad yang lalu. Mereka baru nge apa nge-share tentang hal itu. Ya nama bapaknya aku lupa ya. Pokoknya bapak itu peneliti di Amerika apa pokoknya di barat gitu. Dan beliau fokus tentang perjuangan ibu hamil yang em, udah berat banget gitu ya. Jangan sampai kita tuh nggak respect sama orang tua gitu, terutama pada ibu. Mungkin itu aja sih aku tambahan dikitnya. Thank you, Pak. Jazakallah. Jazakallah khair, Ririn. Berarti akunnya ini ya orang barat, Rin. Iya, akunnya orang barat. Nanti aku share-nya di grup dia Oh, peneliti barat gitu. siap. Mungkin kalau masih ada lagi kah teteh? Nah, kalau misalnya sudah tidak ada karena sudah lewat dari jam 2, sekaligus kita tutup ya. Masya Allah, Alhamdulillah pada siang hari ini setelah rehat ini ramai lagi. Mudah-mudahan jadwalnya lebih nyaman ya teteh-teteh. Nanti kita bisa bareng-bareng lagi, bisa bertukar pikiran lagi nanti dan insight. Nanti mungkin kita akan lanjut juga ya di grup terkait insight materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang kita dapatkan hari ini, Allah mudahkan untuk kita amalkan. Semoga Allah juga mudahkan kita untuk memberikan hak-hak terbaik bagi teman kita, bagi orang tua, ya, orang tua di sekitar kita. Yang tadi juga sudah disebutkan oleh Teririn, bukan hanya dalam usia ya, tapi juga pengetahuan yang lebih itu juga dianggap sebagai orang tua ya, ya nggak Teririn tadi pengetahuan yang lebih, pengalaman seperti itu. Mudah-mudahan Allah juga mudahkan kita menunaikan hak terbaik sehingga anak-anak kita akan menyaksikan secara langsung teladannya seperti itu. Jazakumullah khair, teteh-teteh sudah hadir pada siang hari ini. Semoga sehat-sehat semua ya, sampai bertemu di pekan depan. Mari kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
saya selaku MC mohon maaf ya, masih banyak kurangnya. Kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end meeting ya.